Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemator. Pagi ini kita kembali lagi ke YouTube channel kita IST Anukoya. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan mahasiswi juara 1 pada ajang Business Plan yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo, yaitu Saudari Marinatul Kholiqoh. Selamat pagi, Saudari Marinatul Kholiqoh. Selamat pagi. Biasa dipanggil siapa? Ririn. Ririn, oke, saya panggilnya Dek Ririn ya. Kita akan berbincang-bincang tentang dari sebelum Dek Ririn mengikuti lomba sampai meraih juara 1 pada Business Plan ini. Pertanyaan pertama, dari mana kamu mendapatkan informasi tentang lomba Business Plan ini? Saya mendapatkan informasi mengenai lomba Business Plan ini dari staf kemahasiswaan, karena memang kan bagian kemahasiswaan itu sering nge-share lomba-lomba, baik itu lomba Business Plan, lomba poster, lomba fotografi gitu di grup-grup ataupun chat pribadi. Jadi saya mendapatkan informasi tentang adanya lomba Business Plan ini dari staf kemahasiswaan. Mungkin saya akan sedikit menceritakan tentang awal saya mendapatkan informasi tersebut. Itu kalau nggak salah tanggal 5 November saya dicap oleh staf kemahasiswaan, ayo ikut lomba Business Plan gitu. Akhirnya saya lihat itu juknisnya, biar bismillah gitu, mau ikut. Ternyata ketika dilihat lagi di juknisnya, itu deadline-nya tanggal 7 November. Masya Allah sekali, berarti hanya 2 hari untuk menggarap proposalnya. Ya udahlah ya gitu. Akhirnya tak garap proposalnya. Nah, ketika tanggal 7 November itu ternyata nggak selesai. Karena kan memang waktunya mepet dan juga saat itu banyak kesibukan di kampus gitu. Akhirnya nggak selesai. Juga di juknisnya itu proposalnya itu ada batas minimal dan maksimal halaman. Nah, batas minimal halamannya itu 15 halaman, batas maksimalnya itu 20 halaman. Nah, pas tanggal 7 November itu saya hanya mentok di 13 halaman. Nah, itu udah bingung. Ini mau dibahas apa lagi di proposal biar nyampe batas minimal gitu kan. Ternyata tetap gak selesai. Akhirnya ya udahlah, mungkin next bisa ikut lomba Business Plan yang persiapannya lebih matang gitu kan. Nah, akhirnya udah. Tapi di tanggal 9 November itu saya dihubungi lagi sama staf kemahasiswaan. Gimana? Jadi nggak ikut lomba Business Plan gitu? Ya udah, saat itu saya bilang, maaf Pak, nggak selesai gitu. Soalnya kan kemarin itu waktunya mepet, jadi nggak selesai. Ternyata beliau bilang bahwa penyetorannya itu ternyata diundur katanya. Berarti bukan tanggal 7 lagi? Iya, bukan tanggal 7 lagi. Coba kamu nanya ke salah satu panitia penyelenggaranya gitu. Akhirnya tanggal 9 November itu saya nanya ke salah satu panitianya, itu habis maghrib saya nanya, Kak, apa bener lomba Business Plan ini diundur gitu penyetorannya? Iya bener, sampai tanggal berapa kataku lagi. Terus katanya malam ini jam 12 malam. Berarti iya, berarti hanya tanggal 9 ya? Iya, tanggal 9. Hanya ada sekitar 5 jam lah untuk menggarap proposal. Tapi alhamdulillahnya waktu itu tidak ada tugas kuliah, jadi bisa fokus menggarap proposal. Akhirnya ya udahlah, ini kesempatan kedua gitu. Tak garap proposalnya dan sekitar jam 11 malam mungkin selesai. Alhamdulillah. Perjuangan ya. Akhirnya disetor dah itu ke panitianya. Nah, keesokan harinya tanggal 10 November itu ternyata saya dimasukkan ke grup. Katanya lomba itu? Iya, katanya 5 besar gitu. Wah, kok udah 5 besar aja ini gitu. Terus panitianya itu memberikan arahan, disuruh membuat materi untuk presentasi dan wawancara. Sesi wawancaranya itu tanggal 11 November. Jadi waktunya itu mepet-mepet. 9 November buat proposal, 10 November buat materi wawancara, 11 Novembernya sudah harus wawancara. Ya, akhirnya saya hubungi teman-teman
ngumpul yuk di kampus buat materi wawancara gitu kan. Iya, iya. Akhirnya 10 November itu kami ngumpul di kampus. Ternyata pas mau buat materinya itu kebingungan. Karena kan belum pengalaman sebelumnya. Iya, iya. Buat materi wawancara ini gimana ya Berarti gitu. satu kelompok itu 3 orang ya? Iya, 3 orang. Sama-sama prodi matematika. Semuanya. Iya. Nah, akhirnya saya menghubungi salah satu dosen IST Anokoya. Beliau juga pembimbing saya waktu proposal PKM, program kreativitas mahasiswa. Saya meminta bimbingan beliau untuk membuat itu materi wawancara. Akhirnya beliau bisa ditemui jam 12 siang waktu itu. Ya udah, saya temui beliau di kantor Putri, di kantor IST Putri. Iya. Nah, habis itu beliau memberikan arahan, gini loh seharusnya PPT yang baik itu gini, kemudian materi yang harus ada di PPT itu ini, kamu kalau presentasi yang harus ditekankan itu ini gitu. Akhirnya ada pandangan tuh, oh iya berarti harus gini. Akhirnya ngumpul lagi sama teman-teman, membuat materi, tetap masih kebingungan. Mau nulis kalimat awalnya itu kebingungan, mau apa? Ya? Iya. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, ya udah deh kita pulang aja gitu. Nanti biar Itu tanggal 10 November. 10. Biar nanti malam saya yang buat materinya gitu. Akhirnya tanggal 10 November malam itu saya mulai menggarap materinya di rumah. Dari jam 10 malam selesainya jam 3 pagi. Begadang. Okay. Demi materi Perjuangan wawancara ya. gitu. Demi materi wawancara akhirnya selesai. Paginya itu saya hubungi teman-teman lagi, yuk ke kampus buat belajar nanti presentasinya gitu kan, harus presentasi, ada wawancara. Nah, akhirnya kita ngumpul, kemudian pembagian materi, kamu nanti menjelaskan ini, kamu menjelaskan ini, saya menjelaskan ini gitu. Nah, baru jam 1 siang itu mulai presentasinya. Nah, kebetulan itu kan 5 kelompok. Nah, saya itu, kelompok saya itu presentasi terakhir. Jadi harus nunggu dari jam 13, jadi jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jam 4 sore baru Itu presentasi online? Iya, presentasi online. Akhirnya presentasi dan selesainya itu jam 5 sore. Habis itu pulang. Ternyata katanya pengumumannya tanggal 13 November. Dan alhamdulillah tanggal 16 November itu ada pengumuman bahwa tim IST Anokoya ternyata juara 1 gitu. Alhamdulillah. Berarti perjuangannya berbalas ya? Iya. Hebat sekali. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa kamu tertarik ikut lomba ini? Sebenarnya itu merupakan tantangan buat diri saya sendiri, karena sebelumnya itu saya ikut lomba, mengajukan proposal. Sebelumnya sudah pernah ikut banyak lomba gitu ya? Ya, mengajukan proposal sebanyak 3 kali dan 3-tiganya nggak lolos. Jadi saya merasa kenapa sih kok proposal saya itu selalu ditolak, kok nggak lolos gitu. Pertama itu proposal PKM 2019. Yang kedua proposal PKM 2020, yang ketiga proposal inovasi daerah 2021, dan semuanya itu tidak lolos. Jadi saya merasa tertantang, kenapa sih kok proposal saya tidak lolos gitu. Ya akhirnya ikut lomba ini dan bagaimana caranya biar lolos gitu. Dan meskipun alhamdulillah. kepepet ya? Iya, meskipun kepepet. Ya, dan alhamdulillah ya. Kemudian biasanya kan mahasiswa itu kalau ada pengumuman lomba, banyak yang ingin sekali ikut tapi akhirnya tidak jadi ikut. Jadi siapa yang memotivasi kamu untuk ikut lomba ini gitu? Yang memotivasi sebenarnya motivasi itu memang ada pada diri saya sendiri, seperti yang sudah saya ceritakan sebelumnya. Memang karena sebelumnya kan tidak lolos gitu kan. Jadi saya merasa punya tantangan gitu, dan timbul motivasi dalam diri sendiri bagaimana caranya agar saya bisa lolos dalam sebuah ajang perlombaan gitu. Nah, karena kan apa ya, walaupun banyak sekali motivasi dari luar, siapapun orang yang memotivasi, tetapi tidak ada motivasi dalam diri sendiri, itu kan tidak bisa. Ya. Selain itu memang ada dukungan dari Bapak Rektor, kemudian Wakil Rektor, bagaimana agar mahasiswa IST itu
bisa berprestasi gitu. Ya, jadi motivasi-motivasi itu semakin menguatkan motivasi yang ada pada diri saya sendiri. Itu sih. Oke, berarti motivasinya Dek Ririn ini kuat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian, apa latar belakang ide batik tulis ini yang bermotif rumus matematika muncul? Idenya itu muncul dari mana gitu? Karena memang saya kan mahasiswa matematika ya. Oh iya, prodi matematika. Prodi matematika. Jadi saya tuh berpikir apa sih yang bisa dimunculkan dari matematika kecuali statement-statement seperti sulit, menakutkan, ya, mengerikan benar. gitu kan? Ya. Karena kan statement yang beredar tentang matematika yaitu materi yang sulit dipahami, menakutkan gitu kan. Nah, jadi saya berpikir apa sih yang bisa dimunculkan dari prodi matematika ini selain statement-statement itu, dan muncullah ide tentang batik tulis motif rumus matematika gitu. Yeah. Untuk batik tulis yang kalian nanti produksi itu biasanya berupa apa? Apakah hanya angka atau simbol-simbol matematika atau rumus-rumus tertentu dari matematika? Kalau itu random nanti, bisa random sih, bisa berupa angka-angka, bisa juga rumus-rumus seperti rumus integral, kemudian sigma, limit gitu kan. Ya, berarti banyak ya? Banyak, bisa bervariasi nanti. Bervariasi. Kemudian kalian ini sudah menjadi juara 1 di bisnis plan ini. Adakah rencana untuk melanjutkan ide bisnis ini untuk kedepannya? Rencana ada. Dan sebenarnya saya ada rencana untuk mengembangkan bisnis ini saat jadi mahasiswa. Hanya saja ketika melihat kondisi kegiatan-kegiatan di kampus seperti kuliah, kemudian masih organisasi gitu kan, sepertinya tidak akan ada waktu untuk mengurus bisnis gitu. Mungkin insya Allah akan dikembangkan nanti setelah lulus kuliah. Doakan saja, Mbak. Ya, semoga nanti kalau udah berproduksi semoga maju ya. Amin. Kemudian prestasi yang kamu dapat ini dipersembahkan untuk siapa? Yang pasti yang pertama untuk kampus, untuk IST Anokoyah, kemudian untuk prodi matematika khususnya, untuk orang tua, untuk orang-orang di sekeliling saya yang selalu mendukung, mensupport dan juga mendoakan. Ya itu sih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, pesan kamu dan harapan kamu untuk mahasiswa di IST Anokoyah yang lain? Pesannya untuk semua teman-teman di IST Anokoyah, ayo semangat untuk berproses. Selagi masih ada kesempatan, jangan pernah disia-siakan karena kesempatan itu tidak mungkin akan datang di tahun-tahun berikutnya. Jadi mari semangat untuk berprestasi selagi masih ada kesempatan. Dan harapannya semoga teman-teman IST Anokoyah bisa termotivasi dengan juara adanya prestasi-prestasi yang lain dari mahasiswa ya. Dan satu lagi Mbak, pesan saya untuk semua teman-teman, lebih baik kita menyesal karena gagal setelah mencoba daripada kita menyesal karena tidak pernah mencoba. Itu sih. Buat hari ini. Oke, semoga dengan juara yang kamu raih saat ini membuat kamu dan teman-teman mahasiswa yang lain semakin bersemangat lagi untuk berkarya dan berprestasi. Baiklah. Ada satu quote lagi. Kampus yang berkualitas adalah kampus yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi dan berguna bagi masyarakat. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.